Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, sebelum kegiatan perkuliahan kita mulai, silakan disiapkan dulu kelasnya. Silakan. Duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka kelasnya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mengajak kita bersyukur apapun keadaannya. Pada hari ini kita melanjutkan kegiatan perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita diberi kondisi kesehatan pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan kita sesuai presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian selalu tak lupa mengajak kita semua untuk berselawat kepada Muhammad Muhammad SAW dengan syarat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan sistem instrumentasi, melanjutkan perkuliahan sebelumnya. Sebelum perkuliahan kita laksanakan, terlebih dahulu saya akan mengambil absensi kehadiran kita pada hari ini. Asifah Hilira Samsa, Halim Bilqis Wahid, Muhammad Zaki Adilek, Muhammad Afal Febrian, Muhammad Arifin Ilham, Muhammad Fauzan, Muhammad Ilham, Muhammad Iqbal, Muhammad Rafi Eka Putra, Muhammad Rafif, Muhammad Sadam Audio, Noval Arkaan, Rafi Irsad Pratama, Rahmat Fauzi Mustafa, Risa Suci Azira, Setia Jamal, Sintia Sinesi, Sultan Takdir Al-Badri, Eri Fadilah Uswitra, Tiara Anjani, Tommy Firwansa, Widya Arifah Putri, Zahran Razakil Haq, Zefi Muhammad Latif. Baik, hadir semua pada hari ini ya. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita review sedikit pembelajaran kita materi sebelumnya, yaitu terkait dengan mekanisme dari alat ukur analog. Baik, kembali kita review sedikit. Ada berapa mekanisme dari alat ukur analog ini? Ada 7. Yang pertama, alat ukur kumparan magnet permanen. Dua, Alat ukur besi putar. alat ukur besi putar. Yang ketiga, Alat ukur elektrodinamis. alat ukur elektrodinamis. Yang keempat, Alat ukur elektrostatis. alat elektrostatis. Yang kelima, Alat ukur induksi. induksi.
Yang keenam, Alat ukur efek panas. efek panas. Yang ketujuh, Penyara untuk alat ukur. penyara untuk alat ukur. Baik. Ketujuhnya ini adalah mekanisme atau cara kerja dari suatu alat ukur dari jenis analog. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya terkait dengan alat ukur ini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alat ukur dasar. Alat ukur dasar itu ada 3 ya, yang dikenal dengan avometer. Apa itu avometer? Ampere, volt, ohm, meter. Nah, ini topik kita pada hari ini terkait dengan alat ukur. Topik hari ini, kemampuan yang diharapkan untuk perkuliahan kita itu adalah di sini dituntut mahasiswa mampu menggunakan ketiga alat ukur dasar ini. Alat ukur dasar yang ketiga itu adalah terkait dengan ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Dari ketiga alat ukur ini, masing-masingnya itu akan selalu kita gunakan dalam pengukuran kelistrikan. Makanya alat ukur avometer ini adalah alat ukur standar yang wajib diketahui, dipahami oleh mahasiswa dari rumpun bidang ilmu listrik. Nah, baik, kita membahas 3 alat ukur ini. Yang pertama itu adalah ampere ya. Ampermeter ini gunanya untuk apa? Ukur arus. Untuk Ukur arus. mengukur arus ya. Untuk mengukur arus. Alat ukur arus listrik. Arus listrik ini satunya apa? Ampere. Simbolnya I. Kemudian ada alat ukur voltmeter. Alat ukur voltmeter ini fungsinya untuk apa? Tiara? Mengukur tegangan, Kak. Mengukur Tegangan. tegangan. Alat ukur untuk mengukur tegangan listrik. Satunya apa? Volt. Simbolnya P. Baik ampere maupun volt, dia bisa kita gunakan nanti untuk mengukur 2 jenis tegangan. Tegangan AC, tegangan DC. Arus AC, arus DC. Kemudian yang ketiga adalah ohmmeter. Ohmmeter ini digunakan untuk mengukur apa, Rozi? Mengukur nilai tahanan. Untuk mengukur nilai resistansi atau hambatan. Satunya apa? Ohm. Simbolnya omega. Ya. Jadi alat ukur ini ada 3 ya, yang harus bisa kita pahami. Nah, kita lanjut. Nampak ya? Baik.
dalam perkuliahan kita ini yang diharapkan indikator pencapaiannya adalah pertama terkait dengan menggunakan ampere meter dalam rangkaian. Kemudian indikator keduanya adalah menggunakan voltmeter dalam rangkaian. Yang ketiganya adalah menggunakan multimeter dalam rangkaian. Nah, untuk mencapai indikator yang pertama terkait dengan menggunakan ampere meter dalam rangkaian, siapa yang bisa menggambarkan penempatan alat ukur ampere meter dalam rangkaian listrik? Silakan. Ya, boleh. Nah. Rapi ya. Rapi. Oke, bagaimana gambar yang dibuat si Rapi? Widya? Yang dibuat Rapi bagaimana gambarnya? Benar, baik. Gambar yang dibuat Rapi, komponen dari rangkaian yang ada, ini adalah tegangan sumber, ini adalah alat ukurnya, ini adalah bebannya. Nah, kita kembali sedikit terkait dengan simbol-simbol gambar untuk alat ukur. Alat ukur gambar untuk ampere meter ini, bagaimana simbolnya? Siapa yang bisa? Tiara bisa? Simbol alat ukur ampere meter. Kan sudah ada itu. Ada? Ya. Silakan. Siapa yang mau coba? Iqbal mau coba? Boleh Pak. Ya, silakan. Ya, benar ya. Jadi simbol dari alat ukur dalam suatu rangkaian itu dinyatakan dengan adanya bulat, kemudian kita berikan dia alfabel di dalamnya. Apakah dia itu ampere meter? Kalau dia ampere meter, simbol bulat dikasih huruf A. Kalau untuk voltmeter bulat kasih V. Kalau ohmmeter ohmmeter ya. Nah, ini dia penempatan ampere meter dalam suatu rangkaian tertutup. Berarti dia kalau kita lihat secara gambar, ampere meter terhubung secara apa dengan beban? Secara seri. Secara seri dengan beban, secara seri dengan tegangan sumber. Oke. Kemudian indikator kedua, bagaimana kita menggunakan voltmeter dalam rangkaian? Ya, kan? Ini gambar rangkaiannya. Nah, bagaimana gambar yang dibuat oleh si Cynthia? Betul? Nah, Ozi? Ya, jadi gambar yang dibuat si Cynthia benar ya? Ada tegangan sumbernya, ada alat ukurnya, ada bebannya.
dari gambar terlihat bahwa posisi dari voltmeter itu dia terhubung secara apa? Secara paralel dengan beban juga dengan tegangan sumber. Nah, bagaimana pula kita mengukur hambatan atau resistansi dari suatu komponen dengan menggunakan ohmmeter? Siapa? Apa? Ya. Bagaimana? Yang dibuat si Novo? Betul? Ada koreksian barangkali? Ada? Tidak? Nah, yang dibuat sinopal ini, kalau ini kita lakukan, efeknya dari alat ukur nanti bisa rusak. Kenapa bisa rusak? Untuk mengukur tahanan, hambatan atau resistansi, hubungan alat ukur dengan beban itu dia harus terlepas dari sumber. Jadi kita bisa melakukan pengukuran secara langsung tanpa ada sumber untuk mengetahui nilai dari resistansi atau beban. Begitu ya? Nah, coba perhatikan kembali dari 3 gambaran kain ini. Ampermeter, voltmeter, kemudian ohmmeter. Kalau kita kaitkan dia kembali dengan hukum kelistrikan, berkaitan dengan hukum apa ini? Hukum Ohm. Hukum Ohm ya. Secara matematis hukum Ohm itu bunyinya seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Harus sebanding dengan adanya tegangan dan berbanding dengan adanya hambatan. Oke. Yang lain? Ada? Bisa dibuatkan rumusnya di papan tulis? Ya, silakan Iqbal. Nah, rumusnya itu adalah formulanya, tegangan itu bisa kita peroleh dia sebanding dengan adanya variabel arus dan variabel hambatan dalam suatu rangkaian. Coba perhatikan gambaran kain ini. Jadi ada 3 variabel, ada variabel tegangan, ada variabel arus, ada variabel beban atau hambatan. Ini bisa kita turunkan kembali dia untuk mendapatkan arus, maka P per R. Untuk mendapatkan R, P per I. Nah, untuk memudahkan kita, ada suatu metode untuk mengingat rumus hukum Ohm ini. P I R dalam suatu bentuk segitiga. Kalau kita mencari V, tutup V-nya, berarti yang kita lihat adalah variabel I dan variabel R. Kalau kita untuk mencari nilai arus, berarti yang kita lihat variabel tegangan, variabel beban. Kalau ingin mengetahui resistansi, yang kita lihat
Variabel tegangan sama variabel arus. Nah, sedikit pengayaan materi ya. Kalau kita kaitkan materi kita itu dengan medan elektromagnetik, arus itu apa kira-kira? Muatan listrik. Ada lagi? Arus adalah? Oke. Arus itu adalah muatan listrik yang mengalir sesuai dengan waktunya. Maka secara matematis I ini sama dengan Q per T. Ya. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik tertutup tiap satuan waktu. Nah, baik, perhatikan tampilan slide ini. Di situ terlihat ada satu gambar rangkaian listrik sederhana, di mana di situ ada tegangan sumber. Tegangan sumbernya itu adalah tegangan sumber DC dalam bentuk apa? Dalam bentuk baterai ya. Kemudian ada satu bebannya dalam bentuk lampu. Kemudian pada saat saklar ini kita hubungkan, maka arus akan mengalir menuju beban, menyebabkan bebannya ini, lampunya ini menyala. Kenapa terjadinya menyala-nyala bebannya ini? Karena ada arus listrik. Timbulnya arus listrik itu dikarenakan adanya perbedaan potensial yang ada pada tegangan sumber. Nah, ini dapat kita lihat seperti gambar rangkaiannya. Ini juga gambar rangkaian dalam bentuk simbol nyata, ada lampu di sini. Kemudian kalau kita praktekkan, dia akan seperti ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan ampermeter, voltmeter. Ampermeter itu di sini sama voltmeter bisa kita gunakan, terdapat dalam satu alat yang namanya multimeter. Pernah menggunakan multimeter? Pernah ya. Multimeter yang digunakan multimeter analog atau multimeter digital? Analog. Apa perbedaan multimeter analog dengan multimeter digital? Kalau analog ada penunjukan jarum untuk bisa kita mengetahui besaran yang kita ukur. Kalau multimeter yang digital, tampilannya langsung dalam bentuk angka menggunakan LCD atau 7 segmen. Jadi tampilan dari besaran yang kita ukur itu ditampilkan langsung secara angka berapa nilai ukurnya. Jadi itu perbedaan antara alat ukur analog dengan alat ukur digital. Nah, di sini ampermeter dan voltmeter itu juga ada analog dan juga ada yang digital. Nah, coba perhatikan ampermeter itu dia dalam pengukuran kita pasang secara seri. Ya, seri. Sebagaimana yang sudah digambarkan tadi, seri. Maka pada saat kita melakukan pengukuran, saklarnya kita tutup, beban lampu ini akan hidup. Pada saat beban lampunya ini hidup, pembacaan arusnya itu akan terbaca pada ampermeternya.
Bagaimana kira-kiranya kalau ampermeter ini kita hubung secara paralel? Bisa mengukurkah dia? Tidak. Tidak. Hmm? Bisa mengukurkah dia? Tidak. Tidak. Kita hubung dia secara paralel. Terhubung paralel antara beban dan tegangan. Maka kita melakukan pengukuran Tidak. hubung Singkat. singkat. Ya? Hubung singkat. Apa kira-kira yang terjadi kalau terjadi hubung singkat di konslet? Alat ukur akan rusak. Coba kaitkan analisanya dengan hukum Ohm tadi. Hukum Ohm tadi apa? Ada berapa variabel di sana dalam hukum Ohm? Ya. Ada tegangan sumber, ada arus, ada hambatan atau beban. Nah, coba masukkan. Sekarang yang ada di sini ada berapa variabel? 2. Dua. I V. V bagi R. Apa yang terjadi pada I? Pada ampermeter pada saat kita melakukan pengukuran, dia terhubung secara paralel dengan tegangan sumber. R-nya berapa? Ini ada. Apa yang terjadi? Segala sesuatu dibagi dengan 0 apa hasilnya? Tidak. Tak terhingga. Arusnya akan semakin besar. Short circuit itu harusnya besar ya? Karena tanpa beban. Akibatnya apa? Pada alat ukur susah. Ingat mekanisme alat ukur tadi? Yang berlaku di sini apa? Kumparan permanen. Maka yang menjadi beban di sini adalah ampermeter ini sendiri. Sehingga jika ini kita lakukan akan membuat ampermeternya tidak sanggup, karena arus yang lewat itu ada besar. Paham ya? Paham. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam alat ukur itu sendiri, baik ampermeter maupun voltmeter, ada yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pengukuran yang namanya batas ukur ya. Apa itu batas ukur? Siapa yang tahu? Batas ukur. Oke, silakan dilihat perangkat yang ada. Batas ukur itu apa? Pada suatu alat ukur. Apa batas ukur? Nilai maksimum dari alat ukur. Nah, nilai maksimum dari alat ukur inilah yang nanti akan selalu kita jadikan faktor dalam melaksanakan pengukuran pada suatu alat ukur analog maupun digital ya. Kemudian memperbesar batas ukur pada ampermeter dapat dilakukan dengan cara memasang sun pada ampermeter atau basic meter. Sun di sana itu adalah hambatan R sun. Jika kita ingin menaikkan batas ukur ampermeter menjadi berapa kali, maka hambatan sun yang mesti dipasang itu adalah secara matematis R sun itu sama dengan RA berbagi N dikurang 1. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa R sun itu sama dengan RG per N kurang 1.
di mana N-nya adalah lipatan batas ukur. N sama dengan I per R, atau ada pula yang dengan N sama dengan I. Ini apa di sana? IG. Kalau di sana RA, maka di bawahnya IA. Kalau di sana RG, di bawahnya IG. Baik, sampai di sini terkait dengan pembahasan alat ukur, baik itu voltmeter, ampermeter. Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami dengan baik? Bisa ya? Baik, kita lanjut dengan pembacaan alat ukur dengan menggunakan alat ukur ohmmeter. Baik, sebelum kita masuk, kita harus bisa membaca skala pada alat ukur listrik ini. Bapak perhatikan dalam gambar di slide yang kita tampilkan. Di situ ada yang namanya skala yang ditunjukkan. Skala yang ditunjukkan itu adalah rank yang tertera pada tampilan alat ukur jarum itu. Kemudian ada batas ukur. Batas ukurnya itu adalah yang di pinggir-pinggirnya itu. Kali berapa? 0, 5, 10 kalau untuk voltmeter ya. Kalau untuk ampermeter 0, 5 ampermeter. Kemudian ada skala maksimum. Skala maksimum itu penyimpangan jarum maksimumnya berapa di sana? Ini dia. Untuk bisa membaca alat ukur ini, dapat kita buatkan suatu referensi rumus. Nilai ukur itu adalah skala yang ditunjukkan. Dia menunjukkan skala berapa. Kemudian kita bagi dengan skala maksimum, baru kita kalikan dengan batas ukur. Contoh, jika di sini menunjukkan pada voltmeter ini dia menunjukkan kalau ini batas skala maksimumnya adalah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu garis ini bernilai berapa? 1. Sekarang dia menunjukkan di berapa sekarang? 4. Skala menunjukkan 4. Kemudian kita menggunakan batas ukurnya misalnya 10. Maka nilai ukurnya berapa? 4 per 10 dikali 10. Nilainya berapa? 4. Karena satu nilai garis ini adalah 4. Batas ukurnya kita juga gunakan 10. Sementara skala maksimum yang ada pada rank ini juga 10. Kalau kita gunakan batas ukurnya itu 5, sekarang 4. Kalau skala tunjuknya 4 dibagi 5, 4 dibagi 10 dikali 5. Berapa jadinya? 2. Kalau 2 di sini berarti yang batas ukur skala maksimumnya ini bukan 10. Berarti 5. 1 ini nilainya berapa? 0,5. Ya? Oke? Baik. Kita lanjut dengan ohmmeter. Ohmmeter ya. Ohmmeter itu untuk melakukan pengukuran, mengetahui nilai dari resistansi atau hambatan. Untuk mengetahui nilai resistansi atau hambatan ada dua metode. Metode secara kode, kemudian metode pengukuran. Kita review sedikit pengayaan secara menggunakan kode untuk hambatan. Kode hambatan itu ada beberapa warna. Hitam, coklat, merah. Ya, Tiara, gimana Tiara? Silakan. Hitam, Hitam, coklat, hijau jingga, hitam, coklat, merah, merah, jingga, jingga, kuning, hijau, biru,
Ada yang kurang? putih, abu-abu Nah, putih. ada yang kurang. Siapa yang bisa? Meji, meji, hijau, meo, kuhi, biuap, hitam, coklat, merah, cumi, oren, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Toleransinya ada berapa? Ada 5% tuh emas 10% tuh. Emas berapa persen? 5%. Merah berapa persen? 10%. Tanpa warna berapa bagaimana? Tanpa warna 20%. Ya, betul. Betul. Nah, itu menggunakan kode kode warna. Nah, Kalau kode angka dia langsung ditulis di sana. Kalau dia 20 ohm berarti 20 saja. Kalau dia memiliki nilainya kilo, 20 kilo berarti ditulis sana 20 K. kilo. Kalau dia mega bagaimana? 26. E6 di belakang. 206. Berarti 20 mega ohm. Baik, itu kode warna, kode angka. Nah, secara pengukuran sama kita gunakan dengan alat ukur yang lain, cuma dia harus terlepas dari sumber. Jarum penunjukan akan langsung ditunjukkan. Kalau kita menggunakan analog, kita harus memperhatikan nilai ukurnya di mana, skala yang ditunjuknya di mana, skala maksimum di alat ukur itu berapa, kemudian batas ukur. Nah, gunakanlah ini untuk bisa membaca alat ukur analog penunjukan jarum. Kalau alat ukur digital sudah langsung dia menunjukkan nilai angkanya berapa. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Ya? Tidak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali perlu kita bikin resume untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini. Siapa yang bisa bantu saya menyampaikan resume terkait materi apometer ini? Ada? Silakan. Apa yang kalian sudah pahami dari penyampaian materi apometer ini? Silakan sampaikan. Bapak silakan coba. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari penjelasan yang saya dapat dari Pak Dodi tadi terkait materi kita hari ini tentang avometer. Avometer ini sendiri adalah alat ukur gabungan antara ampere, volt, dan ohmmeter. Alat ukur ini sendiri memiliki standar pengukurannya masing-masing dan cara mengukurnya yang berbeda. Dan seperti mengukur ampere itu harus seri, mengukur volt paralel, sedangkan ohm dan itu pun dikoreksi oleh Pak Dodi tadi mengukur hambatan pada resistor itu harus dibuka dulu dari rangkaian, kalau tidak akan merusak alat ukurnya. Dan untuk penerapannya mungkin dapat kita terapkan di pelajaran praktek di kedepannya. Dan mungkin untuk jenis-jenisnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Dodi sendiri, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin hanya segitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Silakan. Yang lain? Silakan. Tiara, silakan. Jadi materi pada kali itu avometer, di mana keterangan ampere dan volt dan juga ohmmeter. Untuk tentang pengukuran ampermeter itu kita
di mana simbolnya I, ampere, dan satuannya I, dan juga voltmeter. Alat ukurnya menggunakan voltmeter dan satuannya volt atau simbolnya V. Lalu ammeter, alat ukurnya bisa menggunakan multimeter, di mana satuannya omega dan simbolnya omega dan satuannya ohm. Untuk mengukur ampermeter, itu rangkaiannya kita pasang secara seri. Mungkin bisa dilihat pada rangkaian sudah dibikin oleh teman-teman kita tadi, di mana sumber ada ampermeter alat ukurnya, dan juga ada beban, bisa kapasitif, induktif, dan juga resistif. Lalu untuk voltmeter kita memasangnya melalui paralel. Bisa teman-teman lihat di sini ada alat ukur voltmeter, ada beban, dan juga ada sumbernya. Lalu ada alat ukur untuk mengukur resistansi atau hambatan, di mana kita harus memutus rangkaian dari sumber, karena kalau tidak itu akan terjadi overload atau mungkin terjadi kesalahan teknis. Di mana kita bisa langsung saja memutusnya dari rangkaian dan langsung kita ukur ke resistansi atau hambatan. Dan juga ada rumus atau hukum Ohm yang sudah disebutkan tadi, yang juga oleh Rafif tentang bunyi hukum Ohm, dan juga di sini ada rumus hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R. Dan juga di sini ada segitiga untuk ingat rumus mencari tegangan, ampere, juga resistansi. Oke, terima kasih Tiara. Baik, silakan. Baik, itulah kira-kira penyampaian materi kita pada hari ini terkait dengan ampermeter. Saya berharap semua mahasiswa peserta perkuliahan sistem komunikasi ini betul-betul dapat memahami, kemudian juga dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan praktek di bidang kelistrikan terkait dengan penggunaan 3 alat ukur ini, maka itu ampermeter, di mana di dalam ampermeter itu ada 3 alat ukur yang akan kita gunakan. Ada ampere, voltmeter, ada volt, voltmeter, ada ohm, ohmmeter. Nah, dari kegiatan pada hari ini, barangkali itu yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya besok, yaitu terkait dengan penggunaan potentiometer untuk pengukuran listrik. Baik, alhamdulillah, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik penggunaan potentiometer untuk pengukuran listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan jika dalam penyampaian ada yang salah-salah, barangkali yang koreksinya kurang betul dan tidak tersampaikan dengan baik. Barangkali itu semata-mata karena keterbatasan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Saya tutup kelas kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.